toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Subair, selamat datang Kak di Rumah Toleransi. Kali ini sahabat di Rumah Toleransi ini kita kedatangan salah satu tokoh yang sekarang adalah merupakan Ketua Lapesdam Kabupaten Pinrang. Selamat datang Kak di Rumah Toleransi Ansor Kabupaten Pinrang. Terima kasih. Jadi gini Kak, ini kami sedang membuat satu rumah kecil-kecil seperti inilah, namanya Rumah Toleransi. Berharap bahwa di sini kita dapat bertukar pikiran, kemudian menyampaikan gagasan-gagasan. Termasuk juga kita ingin mengundang tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan hal-hal positif. Jadi banyak hal lah yang ingin kita sampaikan di sini dengan mengundang beberapa tokoh. Alhamdulillah yang hadir di sini salah satu narasumber. Ini narasumber kami yang kedua. Setelah kemarin kami sempat hadirkan juga senior kita Kak. Nah, mohon maaf nih Kak, saya masuk di lembaga-lembaga badan-badan otonom terlebih dahulu. Ini kan sekarang ini Kak Bair ini Ketua Lapesdam. Kalau kita ini mungkin kenal lah, tetapi banyak di luar sana yang belum terlalu ngerti Kak, itu Lapesdam itu sebenarnya apa sih sebenarnya ini organisasi? Boleh sedikit disampaikan lah Kak? Baik, jadi Nahdlatul Ulama ini kan salah satu jamiah yang tidak hanya mengurusi soal agama ya, pemikiran keagamaan, tapi juga soal misalnya bagaimana agama itu dipraktekkan dalam kehidupan sosial. Jadi lebih bagaimana implikasi agama itu dalam kehidupan sosial ya. Iya. Bagaimana advokasi sosial dan lain-lain. Jadi Lapesdam itu satu lembaga di NU yang diharapkan bisa menjadi tempatnya anak-anak generasi NU untuk belajar mengaplikasikan ilmu tentang keagamaan dalam realitas sosial. Jadi Lapesdam itu Lajnah Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia ya. Jadi Lapesdam bertanggung jawab untuk sebenarnya menyiapkan generasi muda NU ya, yang secara pikirannya bagus gitu dan gerakannya bagus, termasuk dalam peran-peran sosial kemasyarakatan gitu ya. Nah itu yang saya kira makanya anak-anak NU ya yang bergerak di Lapesdam itu banyak mengelola kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ya, misalnya pengembangan pendidikan, betul. Kemudian gerakan-gerakan ekonomi kerakyatan gitu ya. Untuk di level nasional misalnya lebih banyak bicara soal pengembangan wacana pemikiran di NU. Ada jurnal yang sangat terkenal di Lapesdam NU itu di pusat itu Taswirul Afkar. Jadi sebenarnya mengelola wacana pemikiran, lalu nanti sebenarnya harapannya juga dipraksiskan di tingkat bawah ya, pendampingan masyarakat. Baik di bidang pendidikan, ekonomi dan termasuk pemberdayaan masyarakat lokal itu juga menjadi perhatian. Nah, sebagai Ketua Lapesdam nih Kak, kan sebelum ini kita juga aktif dalam berbagai lembaga-lembaga. Saya masuk sedikit di menggali latar belakang Kak Bair lah ini sebagai Ketua Lapesdam. Sebelum sebagai Ketua Lapesdam saya dan ke sahabat-sahabat kita bolehlah disampaikan seperti apa sih sebenarnya karir perjalanan Kak Bair ini sebagai seorang aktivis sampai kemudian hari ini menjadi seorang Ketua Lapesdam. Oke. Jadi dulu sejak mungkin mahasiswa ya, saya juga sudah aktivis. Nah, aktivis di kampus, lalu banyak bergumul pemikiran wacana tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU. Dan memang waktu itu satu isu yang sangat menarik di dunia kampus itu tentang Islam membumi ya, Islam pribumisasi Islam, dan ada juga bagaimana nilai-nilai Islam itu betul-betul transformatif gitu ya, teraplikasi dalam kehidupan. Jadi Islam tidak hanya sekedar doktrin keagamaan, tapi dia juga terimplikasi dalam praktek sosial gitu ya. Nah itu yang waktu itu ketika saya mahasiswa itu yang lagi booming trennya itu mahasiswa kajian-kajian itu Islam transformatif, pribumisasi Islam dan lain-lain itu ya. Ada tokoh-tokohnya yang waktu itu. Kalau misalnya Islam Nusantara Kak? Itu kan belakangan Islam Nusantara ini kan kita, tapi
sebenarnya Islam Nusantara kan akarnya di peribumi-isasi Islam itu. Jadi sebenarnya sudah lama diskusi itu, cuma nama ini sudah nama Islam Nusantara ini yang belakangan kita naikkan kembali itu sebenarnya sudah lama akarnya di pemikiran Gus Dur tentang peribumisasi Islam. Jadi latar belakang saya di situ ya. Benar. Kemudian setelah di mahasiswa saya lama, hampir 10 tahun saya di lembaga sosial. Pernah belajar di Lakpesdam, lalu saya lama di lembaga advokasi pendidikan anak rakyat, melakukan riset advokasi sosial, lalu sekarang ya menjadi guru mungkin ya, dan ya tentu apa yang pengalaman saya itu ternyata bermanfaat sekali. Betul. Bahwa ketika saya masuk di sekolah itu ilmu-ilmu tentang misalnya advokasi sosial itu juga bisa disampaikan ke anak-anak gitu, minimal bagaimana pembelajaran yang dia dapatkan itu bisa dia aplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Jadi sahabat, perlu kami sampaikan bahwa beliau ini guru, tetapi sebenarnya lebih tepatnya adalah guru bagi generasi muda NU, khususnya kami-kami yang ada di Pindrang ini. Karena memang latar belakang Kak Bair ini memang komplit lah untuk menjadi seorang guru untuk anak-anak muda NU di Kabupaten Pindrang. Nah, lebih jauh nih Kak, boleh enggak ini, karena kemarin ini terkait dengan Islam Nusantara yang kemudian sebelumnya memang jauh-jauh kita sudah bumikan, ya kan, kita sudah sampaikan dengan istilah yang berbeda. Ini kan banyak yang kemudian menyampaikan bahwa ini adalah salah satu agama baru yang digaungkan oleh NU. Itu gimana sih sebenarnya Kak? Diulas sedikit lah. Sebenarnya Islam Nusantara ini kan bukan agama Islam baru. Ya, ini perlu kita sampaikan sedikit lah ke sahabat. Tuduhan orang yang tidak memahami epistemologi pemikiran apa itu Islam Nusantara. Ya. Islam Nusantara ini ekspresi keberislaman di Indonesia yang akar dasarnya itu tentang bagaimana Islam itu membumi, menghargai toleransi. Jadi lebih tepatnya sebenarnya tentang moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu salah satu isinya adalah penghormatan terhadap lokalitas. Jadi lokalitas kita di Indonesia ini kan negara yang sangat warna-warni ya. Banyak. Nah, itu bagaimana Islam menyapa itu dan berdialog dengan damai, dan itulah yang menjadi Islam di Nusantara ini dengan damai gitu, dan diperhatikan oleh para pendahulu kita, para wali, para ulama, bagaimana dia berdakwah itu dengan pendekatan-pendekatan yang moderat, tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Itu kan Islam Nusantara sebenarnya. Benar. Nah, gini Kak, ini kan isu toleransi ini bukan isu baru. Ya, itu isu yang sejak awal sudah sangat lama. Tetapi harus diakui bahwa melalui media ini kita perlu untuk tetap sampaikan kepada khususnya sahabat-sahabat toleransi yang menyaksikan channel-channel seperti ini. Ini agak kurang nih Kak. Ini saya ingin menggali sedikit lah sebagai ketua Lakpesdam. Gimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi ini Kak? Kita mulai dari awal dasar-dasar dulu lah. Setelah itu nanti kita mungkin akan bahas lebih dalam. Kalau toleransi itu ada kata kuncinya menurut saya. Jadi salah satu kata kuncinya itu saling menghormati. Saling menghormati perbedaan. Perbedaan agama kita harus saling menghormati, tidak boleh kita menyalahkan ya. Kita lakum dinukum waliyadin, itu kan jelas prinsipnya itu dalam Al-Qur'an. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, silahkan, kita tidak boleh saling mengganggu. Jadi kita toleransi dalam menghormati ya. Tidak boleh juga kita mengatakan toleransi lalu saya ikut dengan ibadahnya misalnya, tidak sampai di situ pemahaman toleransi itu. Toleransi dalam kemasyarakatan, kita saling kolaborasi membangun umat itu bisa. Nah, Pak Salman, Pindrang ini kan yang menarik, Kabupaten Pindrang ini kalau Gus Dur bicara tentang toleransi itu sebenarnya realitasnya itu ada di Pindrang. Toleransi umat beragama itu sangat bagus. Dan ini saya pernah ikut lomba di BNPT tentang toleransi itu. Dan saya membuat satu game permainan media pembelajaran tentang toleransi. Dan saya angkat konteks lokal Pindrang ini. Dan kita bisa belajarnya di bendungan itu, bendungan Benteng yang ada di. Oh gitu kayaknya. Itu menarik itu. Jadi anak-anak itu harus diajarkan toleransi itu dari hal-hal yang sangat kontekstual.
Saya mengangkat konteks lokal itu menjadi sebuah pembelajaran toleransi itu dari bendungan. Jadi saya buatkan game, permainan melalui aplikasi Android. Lalu saya giring dari, kalau kita lihat Pinrang itu dari depan, dari pintu gerbang, masuk ke ke masjid Al Munawir, lalu ke perpustakaan, lalu ke gereja itu kan? Gereja. Nah, di gereja itu kan pernah ada foto. Mungkin juga Ansor pernah jaga di situ ya. Benar. Pernah menjaga itu. Itu saya angkat sebagai satu model bagaimana orang menjaga rasa aman untuk beribadah. Itu juga salah satu bukti. Ya, juga teman-teman lain juga mungkin pernah. Nah, saya teruskan perjalanan game saya itu ke Bendungan. Saya ditanya waktu itu oleh Dewan Juri, apa hubungannya Bendungan ini dengan toleransi? Ya, coba. Ini menarik nih. Coba. Semua orang menarik itu ketika saya mengangkat. Karena lokalitas. Apa hubungannya Bendungan dengan toleransi? Apa biasanya kan selesainya di gereja. Biasanya kan orang bicara toleransi itu saling menghormati ini. Saya menggunakan Bendungan itu. Jadi menggunakan istilahnya alam sebagai ruang belajar. Dalam konsep pendidikan disebut alam takambangan, menjadikan alam sebagai tempat belajar. Nah, saya menjadikan Bendungan Benteng di Pinrang itu sebagai tempat belajar toleransi. Saya tunjukkan di mana letak toleransinya. Nah, saya jelaskan begini dalam video game saya. Saya bilang begini, sungai ini itu mengajarkan satu prinsip tentang toleransi. Apa itu pentingnya toleransi dijawab oleh sungai ini. Karena orang ditanya apa gunanya toleransi? Untuk apa kita berdamai? Biasanya kan supaya tidak ini, supaya tidak bertikai, supaya damai. Ya untuk apa? Nah, ternyata toleransi itu untuk kesejahteraan dan lain-lain. Saya buktikan Bendungan itu akar sungainya itu dari 5 sungai. Benar. Satu dari Tanah Toraja, ada dari Mamasa, ada dari Enrekang, 3 ya, dan 3 kayaknya. Pokoknya 5 itu. Mata Allah, ya. Nah, di Toraja, di Mamasa itu punya tradisi menjaga alam, menjaga hutan. Di Enrekang itu ada kampung namanya, Kampung Kalupini. Itu juga menjaga alam. Sangat. Nah, betul. Itu kan, itu menyatunya ke sungai ini. Benar. Bendungan. Dan tahu enggak, Bendungan ini itu dimanfaatkan oleh orang-orang Muslim yang akarnya itu dari, kita tahu Toraja itu mayoritas Nasrani. Kita Nasrani, Mamasa juga begitu. Mayoritas di NRK juga ada kelompok tradisional, komunitas adat itu. Benar. Nah, itu masuk ke sini dan itu dimanfaatkan. Airnya itu dibendung dan itulah yang mengairi sawah-sawah masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang dan Sidrap. Loh, itu Anda tidak bisa bayangkan, ternyata hasil sawah itulah yang dipakai membangun masjid, dipakai membangun madrasah dan lain-lain. Itu artinya apa? Sebenarnya alam ini mengajarkan tentang bahwa toleransi itu penting. Nah, kalau misalnya orang-orang Toraja, orang-orang Mamasa, orang-orang Enrekang tidak menjaga hutan-hutan mereka, itu airnya tidak akan berlimpah ke sini dengan baik. Jadi kerjasama antar agama itu sebenarnya itu sangat penting untuk menjaga kesejahteraan, kedamaian, dan itu kita rasakan di Pinrang. Cara gampang untuk merusak Pinrang sebagai mayoritas Muslim, rusak hutannya. Tapi kan masyarakat di sana diajarkan oleh leluhur mereka itu menjaga hutan. Betul. Nah, saya tahu betul. Mereka juga melakukan memang menikah, melakukan penanaman pohon. Itu ada tradisi-tradisi. Ada tradisi-tradisi yang dilakukan. Itu setiap menikah 1 pohon itu wajib mereka lakukan. Itu salah satu adat juga yang dilakukan. Jadi toleransi itu dibangun dari praktek-praktek kehidupan sehari-hari. Benar. Nah, ini penting sekali. Ternyata dari siswa justru akar-akar toleransi ini perlu untuk diajarkan. Karena kita melihat fakta bahwa intoleransi ini justru mulai berkembang ketika berada di dunia kampus. Kita perlu sampaikan juga bahwa Kak Bair ini kan mantan ketua Gus Durian juga di Pinrang. Nah, salah satu ternyata dalam bedah di situ kalau tidak salah ada peningkatan intoleransi dari 46 sampai 54% menurut data Gus Durian White Institute, bahwa ternyata mahasiswa-mahasiswa ini sudah mulai intoleran, melakukan peningkatan. Ini gimana nih Kak sebenarnya yang menjadi masalah ini di dunia kampus ini? Coba Betul, jadi memang ada beberapa hasil survei termasuk yang teman-teman dari Wahid Institute kemudian ada dari PPIM juga, UIN Jakarta,
kemudian ada Alfara Research itu kemarin juga ada merilis hasil ya. Termasuk ada beberapa pertanyaan yang menurut saya juga cukup menggelitik ya, misalnya pertanyaan apakah Anda bersedia berjihad gitu, atau itu ternyata ada 20% lebih mahasiswa yang setuju dan seterusnya. Dari 1.800 itu yang itu surveinya apa itu Alfara kalau saya tidak salah itu ya. Nah itu artinya apa? Sebenarnya benih-benih intoleransi dalam hal pemikiran itu sudah mulai di tingkat mahasiswa. Mungkin nanti akan lebih diekspresif itu. Waktu saya ikut lomba di BMPT itu ada ditanya saya salah satu jurinya, Pak di dunia sekolah apakah intoleransi atau radikalisme ini sudah ada? Saya bilang untuk ekspresi dalam bentuk tindakan itu belum, tapi dari pemikiran sudah ada, ya gitu, benih-benih pemikiran ada. Tapi kan itu sudah menjadi satu warning bagi kita bahwa ini ada potensi sebenarnya yang harus diantisipasi. Apalagi di dunia kampus kita tahu mahasiswa itu kan gejolaknya tinggi sekali. Saya pernah mahasiswa, Pak Samuel juga pernah mahasiswa. Kita tahu bagaimana mahasiswa itu selalu punya ekspresi yang ini. Nah kalau pendampingan di tingkat mahasiswa ini tidak dilakukan sejak dari sekarang, tentu ini berbahaya Pak. Dan ke depan itu bisa menjadi gunung salju yang kalau diputar itu semakin membesar dan kita tahu sekarang basis saya kira banyak data yang menunjukkan ya di kampus-kampus itu yang sebetulnya sangat menggelisahkan kita. Waktu saya dulu belum terlalu kuat itu. Karena mungkin waktu itu gerakan-gerakan Islam nasionalis dan Islam yang Indonesia itu masih kuat. Misalnya dulu masih ada PMI, ada HMI yang kuat. Sekarang sudah banyak pemain-pemain baru. Salah satu yang agak menyulitkan kita karena kalau dulu sanadnya jelas, artinya lembaganya jelas. Kalau kita menarik, ini dari sini, ini dari sini. Tapi hari ini kita sudah tidak lagi bisa memprediksi karena mereka bisa saja belajar lewat media sosial. Mereka bisa belajar lewat YouTube. Tiba-tiba mereka menjadi mereka punya cara berpikir yang intoleran, sampai kemudian radikal, kemudian sampai ke teroris, dan itu melalui media sosial. Dan setelah ditelusuri, ini terputus dengan jaringan-jaringan di luar sana. Ini kan itu yang saya mau garis bawahi tentang perkembangan teknologi. Jadi sekarang kan eranya disrupsi. Disrupsi itu bukan hanya di bidang ekonomi. Orang belanja di Lazada dan lain-lain itu kan disrupsi ekonomi. Tapi di bidang agama juga disrupsi. Ya, orang belajar agama melalui Google. Bayangkan, saya selalu sampaikan ke murid-murid saya. Kalau saya mengajar tentang misalnya kan ada semua materi tentang toleransi baik di SMP, di SMA itu ada. Bahkan sampai madrasah ada. SD malah ada tentang toleransi. Nah, saya cuma gampangnya begini, bahayanya sekarang mencari sumber-sumber di internet. Kalau Anda hanya mengetik apa itu kata jihad misalnya, dan Anda tidak melanjutkan kata kunci itu pada situs-situs yang terpercaya, itu berbahaya. Itu kamu nanti akan tergiring pada situs-situs yang berbahaya, yang akan menjelaskan jihad itu dengan salah, dengan keliru. Benar. Nah, saya biasanya bilang begini, saya sampaikan, kalau Anda mengetik, karena ini kan di dunia internet ini ada yang disebut dengan jebakan algoritma kata kunci. Jadi kata kunci itulah yang dibaca oleh Google itu, search engine itu. Ketika kita salah memasukkan kata kunci dan kata kunci itu terlalu luas, terlalu liar, itu dia juga akan memberikan informasi sembarangan. Nah, kata kunci itu menurut saya misalnya jihad, saya biasanya sampaikan, kalau Anda mau cari pengertian jihad, tulis jihad menurut NU online. Langsung masuk ke situsnya yang benar. Sanadnya jelas. Jelas. Kan satu kendala juga nih Kak. Di beberapa tahun-tahun sebelumnya ini kan media-media ekstremis ini menguasai dunia-dunia internet, ya kan? Menguasai dunia-dunia media sosial. Tapi alhamdulillah hari ini meskipun kita belum mampu mengimbangi, tetapi setidaknya ini juga ada salah satu bentuk jihad kita ini. Ini salah satunya kan buat rumah toleransi ini Kak. Ini coba untuk mengimbangi karena memang salah satu yang menjadi visi dan gerakan kami adalah seperti itu. Kita gimana? Betul. Jadi satu teori yang paling umum ya soal bagaimana mengurangi misalnya berita buruk di internet. Tidak ada jalan lain kecuali memperbanyak berita baik. Benar.
Jadi isu-isu intoleransi itu harus diperbanyak dengan isu-isu. Makanya NU kemarin saya lihat itu banyak yang membuat situs, ada launching satu hari itu berapa ribu situs. Karena kelompok-kelompok intoleran ini juga menggunakan online sekarang sebagai panggung mereka berdakwah. Artinya Kak Bair punya kewajiban untuk harus selalu di ruang-ruang seperti ini. Ya. Artinya kita harus hadir, masuk ke sini. Karena kalau kita tidak hadir di sini akan diisi mereka. Diisi oleh yang lain. Ada satu lagi nih Kak, terkait dengan toleransi. Ada istilah yang kemudian dilempar juga oleh kelompok-kelompok intoleran bahwa kita ini kadang toleransinya kebablasan. Ada istilah toleransi kebablasan dan kadang juga ini ditembak ke NU, ditembak ke Ansor, ke Banser. Nah, pertanyaan saya, batas-batas toleran dan intoleran itu ada di mana nih Kak? Karena kadang katanya dengan isu toleransi digunakan oleh Banser untuk mengubarkan pengajian apa dan sebagainya. Coba bisa itu gimana sih Kak? Ini kan tuduhan ya, klaim orang terhadap bahwa kita ini melakukan toleransi kebablasan gitu ya. Nah kan kita tahu batas-batas toleransi itu kan jelas, ulama kita mengejarkan itu. Jadi toleransi dalam masalah muamalah kemasyarakatan, kerjasama dengan mereka dan muamalah kemasyarakatan kebangsaan itu sangat dimungkinkan, gitu ya. Tetapi kita juga tidak mungkin melakukan misalnya ibadah menggunakan mereka itu yang saya kira, dan belum ada juga kasus anak-anak Ansor yang melakukan itu kan tidak ada, itu hanya tuduhan. Kita bahwa kita berkomunikasi, kita ke gereja itu menjaga supaya kita tidak ke dalam beribadah kan? Betul. Tidak itu. Kemudian pluralisme itu kan jelas, plural itu artinya banyak, tidak mengatakan semua sama. Menjaga gereja itu pertama menjaga manusianya. Jaga. Yang kedua menjaga negara. Betul. Yang ketiga menjaga Islam supaya minimal lebih ke muamalah. Orang luar melihat bahwa ada juga Islam yang toleran seperti ini. Lebih ke muamalah. Diperhatikan Nabi kan di Madinah itu dalam urusan muamalah mereka kerjasama. Benar. Bahkan piagam Madinah itu kan piagam untuk mengikat khusus semua. Untuk, ya benar. Ya, termasuk membahas semua warga Madinah itu wajib mempertahankan Madinah. Yang wajib itu bukan hanya Muslim tapi juga orang-orang Nasrani di sana itu juga ikut gitu. Benar. Jadi mereka bermuamalah gitu. Dan sebelum merdeka NU sudah menyatakan bahwa negara ini adalah negara yang bukan negara Islam. Ya kan? Sejak awal dalam muktamar NU sebelumnya. Nah ini saya sebenarnya lebih tertarik ke depan, Kak. Cuma mungkin kita akan terlalu jauh kalau untuk itu, nanti kita bahas dalam tema-tema yang lebih spesifik tentang bahaya dari intoleransi itu sendiri. Tapi secara garis besar ini itu gimana Kak? Itu bahaya. Ya, saya kira kalau kita tidak bisa menghindar dari keberagaman. Nah, itu satu kata kunci bahwa Indonesia ini keberagaman itu sunnatullah. Nah, ini yang biasanya tidak dipahami orang. Kan ada kelompok-kelompok teman-teman kita ini yang mau semuanya Islam semua di Indonesia. Ini kan tidak mungkin itu. Tuhan sendiri kan tidak mau, dia mau menguji umatnya siapa yang terbaik. Benar. Kalau mau Tuhan semua orang di Indonesia ini Islam kan bisa Tuhan itu. Bisa kan? Benar. Iya. Nah itu cara-cara keinginan mereka itu mau memaksakan kehendak itu yang sebenarnya tidak bisa. Nah intoleransi ini kalau kita toleransi ini kalau kita gagal untuk menanamkan, maka itu sebenarnya kita sedang mengarah kepada kehancuran peradaban. Jadi peradaban Indonesia ini hanya bisa eksis kalau nilai-nilai toleransi ini bisa dipelihara. Bahasa karena yang menarik kemarin tadi kita sampaikan, ini adalah Indonesia ini adalah peradaban. Iya. Ya. Jadi NKRI ini adalah tarikah. Gimana Kak? Gimana? Jadi NKRI ini menurut Ketua PBNU yang baru ini itu kan bahwa NKRI ini adalah tarikah kita, jalan untuk membangun peradaban. Jalan untuk membangun peradaban. Nah, sebagai senior kami nih di generasi muda ini, apa yang kemudian harus kami lakukan nih, Kak? Kiat-kiat untuk setidaknya melawan isu-isu intolerannya. Minimal inilah apa yang menjadi tugas-tugas generasi muda, sahabat toleransi yang sempat menyaksikan acara kita ini. Yang pertama tentu proses kaderisasi kita itu juga harus tetap eksis ya. Karena bagaimanapun kita butuh regenerasi. Jadi kita butuh generasi yang terus memperjuangkan ini. Dan itu juga dilakukan oleh para ulama kita. Mereka itu
mempunyai santri itu yang mewariskan pemikiran-pemikirannya. Yang kedua, tentu pemikiran-pemikiran tentang toleransi ini kita harus masukkan juga ke berbagai level masyarakat, ya, ke kampus, ke pesantren, ke madrasah, ke petani, ke ibu-ibu, majelis taklim, tidak ke hanya masjid-masjid. Tidak hanya di pesantren saja. Iya, tidak hanya pesantren, di masjid-masjid, di pengajian-pengajian. Kita harus mengisi semua itu, ya, di mana masyarakat membutuhkan kita. Jadi kita harus hadir di sana. Kita harus masuk ke tempat-tempat lembaga-lembaga dakwah gitu, ya. Nah, jadi kalau kita semua berjalan sinergi, saya kira kita bisa membangun memastikan, meyakinkan bahwa peradaban NKRI ini bisa eksis, ya, sampai beberapa ratus tahun ke depan. Siap. Iya. Terima kasih Kak Bair. Ini bincang-bincang kita. Singkat saja, insya Allah nanti kita akan ketemu dalam ruang-ruang diskusi yang mungkin lebih dalam lagi. Terima kasih Kak. Oke. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.